Menengadah. Seperti yang diharapkan, Chu Feng berdiri di atas langit. Tepat di depan istana kepala pedang surgawi. Chu Feng lah yang menggunakan telapak tangannya untuk menggenggam pedang di tangan Master Istana Suci Pedang Surgawi, mencegah pedang panjang itu jatuh. Adapun suara guntur, itu juga berasal dari Chu Feng. Seluruh tubuh Chu Feng ditutupi oleh petir 9 warna, bahkan matanya dipenuhi oleh petir. Itu bukan Thunder Armor, karena guntur lebih kuat daripada Thunder Armor. Chu Feng. Ketika Master Istana dari Istana Suci Pedang Surgawi melihat Chu Feng, dia awalnya tertegun, tetapi kemudian menjadi gembira. Kau benar-benar berani kembali dan mati. Wah, kau anak yang sangat setia. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Kau dan pelayanmu akan berangkat bersama hari ini. Setelah berkata demikian, dia hendak menggenggam pedang sucinya erat-erat, bermaksud memotong tangan Chu Feng yang sedang memegang pedang itu. Namun saat berikutnya, dia tertegun. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang suci itu sepertinya tertanam di telapak tangan Chu Feng, dan dia tidak dapat mengayunkannya. Klik. Pada saat ini, Chu Feng mengepalkan kedua telapak tangannya, guntur bergemuruh hebat, benar-benar menghancurkan pedang panjang suci milik Master Istana Pedang Surgawi hingga berkeping-keping. Namun, bukan saja senjata suci itu hancur berkeping-keping, guntur yang bergemuruh di telapak tangannya pun telah menembus Palace Master dari Heavenly Sword Palace, meninggalkan banyak bekas guntur di sekujur tubuhnya. Terutama bekas luka sambaran petir di wajah yang paling mengejutkan. Pada saat ini, Kepala Istana Pedang Surgawi akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berubah menjadi api keemasan dan menghilang. Kondensasi. Pada saat yang sama, semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi juga menyadari ada yang tidak beres. Dipimpin oleh 18 wanita Dewa Surgawi tingkat 4, mereka membentuk formasi yang teratur di langit seperti prajurit dan jenderal surgawi. Tak lama kemudian, kesombongan Kepala Istana Pedang Suci Surgawi pun sirna di hadapan bala tentara Istana Pedang Suci Surgawi dan tubuh fisiknya kembali pulih. Tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui luka yang disebabkan oleh petir Chu Feng tidak dapat disembuhkan. Tapi, bukankah seharusnya begitu? Adapun Chu Feng, ia tidak mengejar kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi, melainkan melambaikan lengan bajunya, dan beberapa jimat jatuh dan menyatu dengan tubuh Shen Hui dan yang lainnya. Itu adalah harta yang menstabilkan jiwa semua orang di klan Dewa Roh. Namun, mungkin karena mengandung kekuatan guntur, efek harta ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Amukan garis keturunan. Pada saat ini, kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi di kejauhan bertanya dengan suara serius. Karena Chu Feng tidak hanya memancarkan guntur 9 warna yang kuat, bahkan kehampaan pun ditutupi oleh awan gelap, dan guntur 9 warna juga melonjak di awan. Yang paling penting adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng saat ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya sendiri. Itulah kekuatan yang mampu menandingi Palace Master dari Heavenly Sword Palace. Chu Feng, kamu, mungkinkah? Saat ini, mata Dandan juga dipenuhi keterkejutan. Ia pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya, dan itu benar-benar membuat darahnya berdesir. Namun dibandingkan dengan orang-orang di Istana Pedang Surgawi, Dandan lebih tahu. Dia tahu bahwa Chu Feng telah memperoleh sepotong besi misterius di zaman para dewa, yang berisi metode berlatih amukan garis keturunan. Sejak mendapatkan besi itu, Chu Feng selalu mempelajarinya setiap kali ada waktu. Selama periode ini, kultivasi Chu Feng hampir selalu berpusat pada boneka jiwa garis darah dan besi misterius itu. Dia tahu bahwa Chu Feng pasti mendapatkan sesuatu. Ini juga alasan mengapa Chu Feng tidak membiarkannya mengambil tindakan. Chu Feng ingin menyelesaikannya sendiri. Gemuruh. Pada saat ini, bayangan 9 binatang guntur raksasa muncul di kehampaan, lalu berubah menjadi guntur 9 warna yang jatuh dan mendarat di Chu Feng. Guntur 9 warna di tubuh Chu Feng bahkan lebih indah.
Guntur 9 warna di atas kehampaan dan guntur 9 warna di tubuh Chu Feng tampaknya menyatu menjadi satu. Segera setelah itu, 4 sambaran petir muncul dari belakang Chu Feng dan berubah menjadi sayap guntur raksasa. Namun, sayap-sayap guntur ini jelas berbeda dari sayap guntur. Bukan hanya jauh lebih besar, tetapi juga jauh lebih kuat dalam hal momentum. Sayap-sayap ini tidak tampak seperti sarana, melainkan lebih seperti guntur ilahi itu sendiri. Itu benar-benar garis keturunan yang merajalela. Sepertinya kamu telah kehilangan akal sehatmu dan tubuhmu telah diambil alih oleh garis keturunanmu, kata kepala Istana Pedang Surgawi. Jika sebelumnya dia masih skeptis, sekarang dia yakin dengan perubahan Chu Feng. Itu hanya darah yang mengalir deras. Kamu tidak pantas mendapatkannya, tapi hari ini, kamu harus mati. Chu Feng berbicara, bahkan nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pembentukan kondensasi. Atas perintah dari kepala Istana Pedang Surgawi, 5 celah besar muncul di kehampaan yang ditutupi awan gelap, dan 5 pedang surgawi besar jatuh satu demi satu. Pada saat ini, kepala Istana Pedang Surgawi tidak perlu bertindak. Tekanan yang dipancarkan oleh 5 pedang surgawi tak terkalahkan. Dibandingkan dengan guntur 9 warna milik Chu Feng, itu tidak kalah. Chu Feng, aku mendengar tentang garis keturunan yang mengamuk. Aku tahu bahwa kekuatan amukan garis keturunan tidak hanya terkait dengan guntur, tetapi juga dengan kultivasi pemegang garis keturunan. Aku tidak meragukan kekuatan garis keturunanmu, tapi seberapa besar kultivasi yang kau miliki saat ini dapat kau kerahkan. Bocah dari klan abadi Ye itu pasti menggunakan kekuatan warisan leluhurnya untuk melawanku. Tapi di hadapan 5 pedang surgawiku, kau tak punya kekuatan untuk melawan. Aku ingin melihat apakah garis keturunanmu, petir surgawi, yang sedang mengamuk, mampu menahan kekuatan 5 pedang surgawi. Saat kepala istana orang suci pedang surgawi berbicara, rambutnya menari-nari, dan di antara pikirannya, tekanan luar biasa melonjak seperti air pasang, menekan ke arah Chu Feng dan klan Dewa Roh. Menghadapi tekanan ini, Chu Feng berdiri diam tanpa bergerak, hanya untuk melihat matanya berubah. Mendesis. Kilatan petir menyambar kehampaan, memutus tekanan yang luar biasa dan membubarkannya. Melihat kejadian ini, kepala istana pedang surgawi tiba-tiba membelalakkan matanya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mendesis. Namun, sesaat kemudian, dia malah makin gugup karena suara guntur yang mengerikan datang dari belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang, wajahnya berubah pucat dan dia ketakutan. Pada suatu saat, Chu Feng telah tiba di belakangnya, dan sambaran petir telah menyambarnya. Akan tetapi, serangan itu tidak ditujukan kepadanya, melainkan dari belakangnya. Mereka adalah 18 wanita tua dari alam dewa surgawi kelas 4 dari Istana Suci Pedang Surgawi. Saat Master Istana Pedang Suci bereaksi, leher ke-18 wanita tua itu telah tersambar petir, kepala dan tubuh mereka terpisah, dan jiwa mereka tersebar. Hanya dengan satu serangan, Chu Feng membunuh 18 dewa kelas 4 di Istana Suci Pedang Surgawi. Chu Feng, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah sesaat linglung, kepala Istana Pedang Surgawi meraung dengan amarah yang besar, dan pada saat yang sama dia membentuk mantra. Semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi memancarkan aura agung. Segera setelah itu, celah besar kembali terkoyak dalam kehampaan yang ditutupi oleh guntur Dewa 9 warna. Seketika, sebuah pedang besar yang memancarkan cahaya jatuh dari langit. Satu demi satu, termasuk 5 sebelumnya, sudah ada 13 pedang surgawi yang jatuh. Pada saat ini, tubuh kepala Istana Pedang Suci Surgawi juga berubah. Tubuhnya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Cahaya di tubuhnya hampir menembus tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh cahaya. Pada saat yang sama, pedang ajaib muncul lagi di tangannya. Terlebih lagi, pedang suci ini tampaknya telah memadatkan semua kekuatan 13 pedang surgawi, dan bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi.
Chu Feng hanya berdiri di sana tanpa melancarkan serangan apapun. Ia menatap kepala istana pedang surgawi dengan acuh tak acuh, seolah sedang menatap badut. Tatapan seperti ini membuat kepala istana pedang suci surgawi sangat tidak senang. Ia menikam Chu Feng dengan pedang sucinya. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah telah melampaui kecepatan dewa kelas 5. Namun, ketika pedang itu hanya berjarak 1 kaki dari wajah Chu Feng, pedang itu berhenti. Chu Feng lah yang mengangkat tangannya dan meraih pedang dewa. Patah. Dengan telapak tangannya terkepal, pedang suci yang menyatukan kekuatan 13 pedang surgawi hancur lagi. Sama seperti pedang ajaib sebelumnya, pedang ini rentan terhadap 1 pukulan. Melihat hal itu, kepala istana pedang surgawi buru-buru mundur selangkah, mengubah mantranya tanpa menahan diri. Cahaya keemasan menerobos awan gelap, meninggalkan 6 celah besar. 6 pedang surgawi jatuh pada saat yang sama. Melihat 19 pedang surgawi yang disisipkan di alun-alun, Tianjian Chanhua dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Itu adalah kekuatan terbesar yang dapat dilepaskan oleh garis keturunan mereka dengan formasi pedang suci surgawi. Chu Feng, seorang junior, benar-benar memaksakan istana suci pedang surgawinya hingga ke titik ini. Belum lagi sungai surgawi ke-9, istana suci pedang surgawinya pasti memiliki kekuatan untuk menyatukan dunia di antara 8 sungai surgawi ini. Chu Feng. Pada saat ini, sebuah panggilan penuh kebencian terdengar. Itu adalah kepala istana dari istana pedang surgawi. Pada saat ini, dia dipengaruhi oleh formasi suci pedang surgawi dan berubah lagi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, sangat suci, seperti dewa yang turun ke bumi. Namun ekspresinya yang garang tidak ada hubungannya dengan dewa, lebih mirip setan. Pada saat ini, dia merapal mantra, dan 19 pedang besar di tanah mulai bergetar. Saat berikutnya, 19 pedang surgawi terbang bersamaan, memancarkan cahaya keemasan, yang mengembun di depan kepala istana pedang surgawi. Mereka benar-benar berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang emas, yang berukuran normal dan dapat digunakan oleh manusia. Namun kekuatan pedang emas ini beberapa kali lebih kuat dari senjata ajaib sebelumnya, dan sama sekali tidak ada bandingannya. Dentang. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya keluar dari pedang emas itu, menerangi langit dan bumi dan menyapu ke segala arah. Namun itu bukan cahaya biasa, melainkan niat pedang. Pada saat ini, guntur antara langit dan bumi tidak lagi menyilaukan, dan pedang emas ini adalah tuan yang sebenarnya. Itulah tubuh asli pedang surgawi. Tuan istana, apakah dia benar-benar menggunakan formasi suci pedang surgawi sejauh ini? Melihat pedang emas yang tergantung di depan kepala istana pedang surgawi, semua orang di istana pedang surgawi merasa tak percaya, tetapi juga gembira. Sebagai orang-orang dari istana suci pedang surgawi, mereka tentu tahu apa maksudnya. Tubuh sejati pedang langit, sesuai dengan namanya, adalah tubuh sejati pedang langit, belum lagi bahwa ia merupakan tubuh yang dipadatkan dari 19 pedang langit. Kekuatan pedang ini tak tertandingi. Namun, wujud asli pedang surgawi sangat sulit dikendalikan. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan pedang surgawi pun tidak dapat mengendalikannya. Akan tetapi, fakta bahwa kepala istana dari istana suci dapat memadatkan wujud asli pedang surgawi hingga titik ini berarti dia memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Pemimpin istana mereka jauh lebih berkuasa dari yang mereka bayangkan. Kepala istana pedang surgawi, yang memanggil pedang ini, juga memiliki keyakinan yang dahsyat di wajahnya. Dialah yang paling tahu kekuatan pedang ini. Sekali pedang ini terhunus, tidak peduli apapun cara yang dilakukan lawan, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Chu Feng, kau telah melepaskan amukan garis keturunanmu sejauh ini. Kau ditakdirkan untuk mati. Tapi kau membunuh 18 dewa tingkat 4, kepala istana dari istana suci pedang surgawiku. Hari ini aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam wujud asli pedang surgawi ini. Namun,
Ketika sampai di titik ini, raut wajah kepala istana pedang surgawi berubah drastis. Chu Feng mendekatinya seperti hantu, dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa Chu Feng benar-benar memahami wujud asli pedang surgawi. Yang paling mengejutkannya adalah setelah Chu Feng memahami wujud asli pedang surgawi, dia mengayunkan pedang itu langsung ke arahnya. Desir-desir, cahaya dingin menyambar dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh istana suci pedang surgawi telah terkoyak-koyak. Gerakan Chu Feng terlalu cepat, dan orang lain tidak dapat melihat prosesnya dengan jelas. Saat dia bereaksi, dia melihat sisa-sisa istana suci pedang surgawi beterbangan di udara, dan kemudian dia melihat pedang di tangannya, yang sebenarnya merupakan tubuh asli pedang surgawi yang dipadatkan oleh formasi suci pedang surgawi. Itulah wujud asli pedang surgawi, yang bahkan mereka yang memiliki garis keturunan pedang surgawi tidak dapat mengendalikannya. Belum lagi orang-orang dari istana suci pedang surgawi, bahkan orang-orang dari klan Dewa Roh pun tercengang. Tuan Chu Feng, wajah Shen Hui dipenuhi keheranan. Bahkan ia sendiri terkejut dengan kekuatan sebesar itu. Semua orang di istana suci pedang surgawi gemetar. Bahkan kepala istana pun seperti ini, jadi bagaimana mereka bisa selamat? Namun, pada saat berikutnya, seberkas cahaya terbang keluar dari tubuh yang hancur itu dan kembali ke hadapan semua orang di istana suci pedang surgawi. Orang yang berkumpul lagi adalah kepala istana pedang surgawi. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa selamat, tapi sekarang dia tidak punya tubuh dan hanya jiwanya yang tersisa. Tapi tubuh jiwanya agak istimewa. Tubuhnya dipenuhi jimat, dan semua jimat itu adalah tubuh pedang. Terlebih lagi, tubuh pedang jimat itu siap bergerak, memancarkan kekuatan yang melampaui kekuatan Master Istana Pedang Surgawi. Tuan Istana, kamu, melihat pemandangan ini, Tianjian Chanhua dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk berseru. Mereka semua menyadari apa yang akan dilakukan penguasa istana mereka selanjutnya. Kepala istana pedang surgawi mengabaikannya dan kembali melantunkan mantra sihirnya. Chu Feng, apakah kau ingin menghancurkan seluruh istana suci pedang surgawi dengan mengorbankan kematianmu sendiri? Maka impian indahmu ditakdirkan untuk hancur. Karena kamu bukan satu-satunya yang mampu membayar harga kematian. Kepala istana pedang surgawi mengubah mantranya dan berbicara dengan nada hormat. Aku menggunakan hidupku untuk memanggil para leluhur, dan meminta mereka untuk bertindak dan menumpas musuh yang menyerbu istanaku. Setelah dia selesai berbicara, jimat pedang panjang di tubuhnya terbang keluar pada saat yang sama dan bergabung menjadi 19 pedang surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, 19 pedang surgawi itu mulai membesar dengan cepat. Mereka sudah menjadi monster raksasa, tetapi dalam sekejap mata mereka melesat keluar dari dunia. Bahkan orang-orang di luar dunia pun dapat melihat 19 pedang surgawi itu. Ya Tuhan, apakah aku salah lihat? Lihat, apa itu? Pada saat ini, semua orang yang berkumpul di pintu keluar makam kuno dapat melihat bahwa di dunia besar yang terbungkus guntur dan api, gagang 19 pedang raksasa menerobos guntur dan api dan muncul. Terlebih lagi, pedang raksasa itu terus membesar, dan akhirnya hanya sedikit bilahnya yang terlihat. Dari kejauhan, tampak seperti 19 pedang raksasa yang dimasukkan ke dalam dunia guntur dan api yang luas. Apa itu? Pada saat yang sama, Wang Qiang dan lainnya yang telah diteleportasi keluar bergegas kembali ke dunia ini dengan kapal perang. Karena mereka tahu bahwa Chu Feng telah kembali, mereka tidak dapat kembali bersamanya. Mereka hanya bisa bergegas kembali dengan berjalan kaki setelah diteleportasi. Namun karena jarak transmisinya terlalu jauh, bahkan sekarang mereka masih berada pada jarak tertentu dari dunia itu. Namun dunia guntur dan api sangatlah luas, dan mereka juga memiliki metode pengamatan, sehingga mereka dapat melihat perubahan yang terjadi dengan jelas. Dan segera setelah itu, cahaya dan bayangan megah muncul di sekitar dunia guntur dan api, seluruhnya berjumlah 19. 19 sinar cahaya dan bayangan, masing-masing lebih besar dari dunia guntur dan api.
Adegan berikutnya membuat semua orang curiga bahwa mereka salah lihat. 19 sinar cahaya dan bayangan sebenarnya mengembun menjadi 19 sosok besar berbentuk manusia. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah dari Istana Pedang Surgawi, dengan tampilan abadi, tetapi tubuh mereka bahkan sedikit lebih besar daripada mereka yang ada di dunia guntur dan api. Itu seperti dewa dari surga dan bumi yang muncul di dunia. Pada saat ini, mereka serentak mengulurkan tangan dan meraih gagang 19 pedang surgawi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara yang menggetarkan langit berbintang. Siapapun yang menyinggung istana suci pedang surgawi akan mati. Akan tetapi, saat ke-19 sosok di luar dunia itu menggenggam pedang surgawi, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengarahkan pandangan mereka ke kedalaman makam kuno.